Halo sahabatku, apa kabar kalian semua hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan penuh semangat ya. Selamat datang kembali di channel Cerita Momo, tempat kisah-kisah penuh intrik dan ujian emosi yang akan membuat kita semua tercengang. Siapkan hati dan mental kalian, karena kali ini kita akan menyelami sebuah kisah pengkhianatan yang berujung pada penyesalan fatal. Bayangkan, seorang istri menolak keras permintaan ibu mertua agar suaminya menikah lagi. Bukan hanya ditolak, ia dilempari gelas kopi panas dengan makian yang merendahkan. Mampus! Dasar wanita lemah. BODH. Hartamu tidak seberapa dibanding wanita itu. Ia pergi menahan amarah, tapi hanya 10 menit kemudian, ibu mertua itu histeris dan memohon ampun. Mengapa? Karena ia baru tahu bahwa wanita yang dianggapnya sumber kekayaan dan incaran suaminya, ternyata adalah bawahan langsung dari menantu yang baru saja ia hina. Ini adalah cerita tentang keserakahan yang berbalik menikam. Berjudul, Saat Kutolak Permintaan Ibu Mertua. Sebelum kita masuk ke dalam babak pertama yang menegangkan, saya minta bantuan kalian semua ya. Tunjukkan dukungan kalian dengan menekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan spesial untuk episode ini, komen di bawah dengan nama kalian, asal kota, dan ketik hadir. Mari kita buktikan, dari kota mana saja penggemar setia channel Cerita Momo ini. Siap merasakan kemarahan Liora dan menyaksikan karma instan Ibu Dewi? Mari kita mulai. Liora duduk tegak di sofa tunggal ruang tengah, memandang lurus ke arah jendela besar yang memperlihatkan taman depan yang terawat sempurna. Suasana hening, tetapi Liora merasakan ketegangan yang lebih pekat daripada kabut pagi hari. Di depannya, duduklah Ibu Dewi, ibu mertuanya, dengan postur angkuh dan tatapan menghakimi yang sudah sangat Liora kenal. Ibu Dewi menyesap tehnya dengan suara dibuat-buat, mencoba menciptakan dominasi di ruangan yang sebenarnya merupakan salah satu aset pribadi Liora. Liora tahu, Ibu Dewi tidak akan pernah memanggilnya hanya untuk urusan basa-basi biasa. Ini pasti mengenai sesuatu yang besar, dan seperti biasa, sesuatu yang hanya menguntungkan Ibu Dewi dan putranya, Andra. Liora, Ibu Dewi membuka suara, nadanya datar namun menusuk, seharusnya kamu bersyukur aku masih mau bicara baik-baik denganmu. Liora hanya mengangkat alisnya, menunggu tanpa perlu repot menjawab. Ia sudah terlalu lelah memainkan drama keluarga ini. 6 tahun pernikahan dengan Andra, 6 tahun pula ia harus menghadapi intervensi tanpa henti dan tuntutan tak masuk akal dari Ibu Dewi. Ibu Dewi meletakkan cangkir tehnya dengan bunyi dentingan keras, seolah ingin menegaskan urgensi pembicaraan. Begini, Andra butuh kemajuan. Bisnisnya jalan di tempat, dan jujur saja, asetmu ya, tidak seberapa dibandingkan potensi yang ada di luar sana. Liora merasakan getaran amarah dingin di dalam dirinya. Hartanya tidak seberapa? Ibu Dewi bahkan tidak tahu 1/10 pun dari total kekayaan dan aset yang Liora miliki atas namanya sendiri, tersembunyi jauh dari mata keluarga Andra. Semua aset yang terlihat adalah sengaja Liora gunakan sebagai umpan untuk menguji keserakahan mereka, termasuk rumah mewah ini yang statusnya sengaja ia biarkan, sewa, atas nama Andra di mata Ibu Dewi, padahal Liora adalah pemilik sesungguhnya dari perusahaan pengelola aset itu. Langsung saja, Ibu Dewi. Jangan buang waktu saya, potong Liora tajam. Ibu Dewi tersenyum sinis, menganggap ketidaksabaran Liora sebagai tanda kelemahan. Bagus. Aku suka gadis yang to the pound. Andra sudah bertemu dengan seorang wanita yang bisa membawa masa depannya ke level yang jauh lebih tinggi. Namanya Gina. Dia sangat kaya raya. Perusahaannya bergerak di bidang properti yang sedang naik daun, dan dia benar-benar terobsesi pada Andra. Jantung Liora sempat berdetak lebih kencang. Gina? Nama itu terdengar familiar, tetapi ia menahan diri untuk tidak bereaksi. Jadi intinya? Liora bertanya, menjaga suaranya tetap tenang. Intinya, Ibu Dewi bersandar, memancarkan aura kemenangan, kamu harus menandatangani surat persetujuan untuk mengizinkan Andra menikah lagi. Anggap saja ini pengorbanan kecil demi masa depan Andra dan keluarga besar kita. Dengan Gina, kita bisa menguasai pasar Jakarta. Kamu akan tetap menjadi istri pertama, tapi Andra akan fokus pada Gina dan asetnya. Liora tidak bisa menahan tawa kecil yang sinis. Menikah lagi? Untuk mengincar harta wanita lain? Dan ibu berharap saya, sebagai istrinya, setuju?
Ibu Dewi, ini abad ke-21. Poligami bukan solusi bisnis, itu adalah tindakan pengkhianatan. Wajah Ibu Dewi langsung memerah. Jaga bicaramu, Liora. Ini bukan soal bisnis semata, ini soal kesejahteraan. Wanita itu, Gina, dia menjanjikan investasi besar untuk proyek Andra. Bayangkan, miliaran rupiah. Hartamu itu, Liora, cuma cukup untuk beli perhiasan di pinggir jalan. Liora bangkit berdiri, rasa hormat yang selama ini ia paksakan untuk tetap ada kini menguap sepenuhnya. Saya menolak. Tegas. Saya tidak akan pernah menandatangani surat bodoh itu. Dan dengar baik-baik, Ibu Dewi. Saya tidak mengizinkan Andra menikah lagi, hari ini, besok, atau kapanpun. Jika Andra berani melakukannya, maka ia akan kehilangan segala-galanya, termasuk saya. Ibu Dewi terkejut melihat ketegasan Liora yang jarang terlihat. Ia terbiasa melihat Liora diam dan menahan diri. Kali ini, ia melihat api. Dasar wanita tak tahu diri. Ibu Dewi ikut berdiri, melangkah mendekat. Kamu pikir kamu siapa? Kamu tidak punya apa-apa selain nama. Kamu pikir kami tidak tahu kalau bisnis online kecilmu itu tidak menghasilkan apa-apa? Andra sudah menderita bersamamu cukup lama. Sekarang, berikan dia jalan keluar. Liora membalikkan badan, siap untuk pergi. Ia tidak akan membuang energi untuk berdebat dengan orang yang sudah buta oleh keserakahan. Terserah apa kata ibu. Keputusan saya sudah bulat. Tidak ada poligami. Saya permisi. Saat Liora melangkah menuju pintu, Ibu Dewi benar-benar kehilangan kendali. Matanya melotot dipenuhi amarah yang membakar dan kekecewaan karena rencananya gagal total. Di meja di sampingnya, ada segelas besar kopi hitam yang baru saja dibuatnya. Tanpa berpikir panjang, Ibu Dewi meraih gelas itu. Aku bilang, kamu harus menyetujuinya. Teriak Ibu Dewi dengan suara melengking. Liora mendengar langkah cepat di belakangnya dan suara mendesis dari cairan panas. Dalam sepersekian detik, Ibu Dewi dengan sengaja melemparkan seluruh isi gelas, beserta gelas kacanya, lurus ke arah punggung dan wajah Liora. Mampus. Dasar wanita lemah. BODH. Hartamu tidak seberapa dibanding wanita itu. Kopi panas itu tumpah mengenai bahu, lengan, dan sebagian kecil wajah Liora. Rasa panas menyengat, tetapi yang lebih menyakitkan adalah bunyi pecahan kaca di lantai marmer dan hinaan tajam dari Ibu Dewi. Liora terdiam, menahan napas, tidak mengeluarkan erangan atau air mata. Ia membalikkan badan, tubuhnya bergetar bukan karena rasa sakit, tetapi karena kemarahan yang membeku. Ia melihat Ibu Dewi berdiri di sana, terengah-engah, dengan ekspresi puas sekaligus takut. Dengan pandangan mata yang dingin dan menusuk, Liora menatap Ibu Dewi yang kini tampak seperti monster. Liora tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya menunduk sebentar, mengambil tas tangannya, dan berjalan lurus keluar dari rumah itu, meninggalkan Ibu Dewi sendirian di tengah pecahan kaca dan noda kopi. Saat Liora mengendarai mobilnya menjauh, air matanya akhirnya menetes, bercampur dengan bekas kopi di pipinya. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata janji. Janji bahwa Ibu Dewi dan Andra akan membayar mahal untuk penghinaan yang baru saja ia terima. Liora mengemudi bukan menuju rumah lamanya, melainkan menuju satu-satunya tempat yang bisa memberinya kekuatan penuh. Kantor pusat perusahaan yang ia dirikan dengan tangannya sendiri, sebuah rahasia yang selama ini ia tutupi rapat. Hanya 10 menit setelah Liora pergi, Ibu Dewi mulai panik menyadari tindakannya terlalu jauh. Ia segera menghubungi Andra, putranya, untuk memberitahu tentang keberhasilannya mengusir Liora dan menekan Liora agar menyetujui pernikahan kedua. Inilah awal dari badai yang sesungguhnya. Liora mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi, meninggalkan kompleks perumahan mewah yang baru saja menjadi saksi bisu penghinaan paling menyakitkan dalam hidupnya. Ceceran kopi panas di kulitnya kini mulai terasa membakar, tetapi rasa perih itu tidak sebanding dengan luka di hatinya. Hinaan Ibu Dewi, makiannya, dan terutama cemoohan bahwa hartamu tidak seberapa, adalah bensin yang menyulut api kemarahan Liora. Ia tidak hanya marah, ia merasa diremehkan, bukan sebagai istri, melainkan sebagai sosok yang selama ini menopang finansial seluruh keluarga itu tanpa mereka sadari. Tujuan Liora bukanlah rumah Sarah,
sahabatnya, atau hotel manapun. Ia melaju menuju distrik bisnis di pusat kota, tepatnya ke sebuah gedung pencakar langit yang tampak biasa dari luar. Gedung itu adalah markas utama PT Mahardika Jaya, perusahaan pengelola aset dan investasi yang selama ini ia dirikan dan kelola diam-diam. Di mata Ibu Dewi dan Andra, Liora hanyalah pengusaha online kecil-kecilan. Mereka sama sekali tidak tahu bahwa PT Mahardika Jaya adalah raksasa yang menyalurkan modal ke berbagai proyek properti, termasuk kompleks perumahan tempat mereka tinggal. Liora memarkir mobilnya di basement khusus, turun dengan cepat, dan langsung menuju lift pribadi berkecepatan tinggi. Di dalam lift, Liora merapikan pakaiannya yang basah dan bernoda kopi, wajahnya yang tadi tegang kini berubah menjadi dingin dan penuh perhitungan. Ia menekan nomor lantai teratas, lantai yang hanya bisa diakses olehnya dan 2 orang kepercayaannya. Saat pintu lift terbuka, Liora disambut oleh Pak Hadi, pengacara pribadi sekaligus tangan kanannya dalam urusan bisnis, yang sudah menunggu dengan raut khawatir. Di samping Pak Hadi, berdiri Sarah, sahabat terbaik Liora, yang matanya langsung memancarkan kemarahan saat melihat noda kopi di bahu Liora. Liora. Astaga, ada apa ini? Seru Sarah, bergegas mendekat. Liora melangkah melewati mereka, menuju meja kerjanya yang luas dengan pemandangan kota Jakarta yang terhampar megah. Ambilkan saya P3K, Sarah. Dan Pak Hadi, siapkan semua dokumen yang saya minta minggu lalu. Dokumen pencabutan hak kuasa, penarikan aset, dan surat pemblokiran bank. Saat Sarah sibuk membersihkan luka bakar ringan akibat kopi di lengan Liora, Liora menceritakan secara singkat kronologi penghinaan yang ia terima dari Ibu Dewi, termasuk alasan utamanya. Ibu Dewi menuntut Liora menyetujui Andra menikah lagi dengan wanita bernama Gina, yang konon hartanya jauh lebih banyak, dan mampu mengangkat bisnis Andra yang mandek. Mendengar nama Gina, Sarah sempat terdiam, lalu matanya membulat. Gina? Gina Pradipta? Kepala Divisi Pemasaran di Puspita Properti? Liora mengangguk, sorot matanya tajam. Betul. Dan Puspita Properti itu salah satu anak perusahaan kita, Sarah. Gina adalah bawahan saya. Wanita yang hartanya konon tidak seberapa, itu adalah atasan tertinggi Gina. Sarah terperanjak. Ini adalah puncak ironi yang luar biasa. Ibu Dewi dan Andra tengah merencanakan kejatuhan Liora dengan mengincar kekayaan wanita yang tak lain adalah staf Liora sendiri, sementara mereka meremehkan sumber kekayaan yang sebenarnya. Ini gila, Liora, desis Sarah. Mereka bahkan tidak tahu betapa besarnya perusahaan yang kamu dirikan dari nol. Semua aset yang kamu berikan pada Andra, semua itu hanya mainan untuk menguji kesetiaan mereka. Dan mereka gagal, Sarah, balas Liora dingin. Mereka tidak hanya gagal, mereka menghina saya secara fisik dan meremehkan saya. Sekarang, mereka harus melihat seberapa, tidak seberapanya harta yang saya miliki. Liora beralih ke Pak Hadi, yang sejak tadi menyimak dengan serius sambil membuka laptopnya. Pak Hadi, jalankan rencana A, segera kirim notifikasi ke semua bank yang terkait dengan akun atas nama PT Andra Karya dan semua holding yang pernah saya berikan kuasanya kepada Andra. Blokir total. Pastikan tidak ada Rp1 pun yang bisa mereka tarik mulai detik ini. Baik, Nyonya Liora. Akun pribadi Andra yang selama ini Ibu isi juga? Tanya Pak Hadi memastikan. Termasuk itu. Tarik semua dana dan kembalikan ke rekening utama saya. Biarkan dia tahu rasa kehilangan yang sesungguhnya. Perintah Liora. Dan rumah yang mereka tinggali sekarang. Tarik statusnya dari sewa dibayar perusahaan menjadi aset perusahaan yang akan ditarik kembali. Kirim notifikasi ke Departemen Legal Properti untuk segera membuat surat pengosongan. Pak Hadi mengangguk cepat. Ia telah bekerja dengan Liora selama bertahun-tahun dan tahu bahwa di balik penampilan santai Liora, ada kecerdasan bisnis yang kejam dan tak terduga. Ini adalah pertama kalinya ia melihat Liora menggunakan kekuatan penuhnya untuk urusan pribadi. Liora, kamu yakin Andra benar-benar terlibat? Atau ini hanya akal-akalan Ibu Dewi? Tanya Sarah, mencoba mencari celah untuk membela sahabatnya. Liora menatap Sarah dengan pandangan mata yang lelah. Andra diam saja, Sarah. Dia ada di sana saat Ibu Dewi menyampaikan tuntutan konyol itu. Dia tidak membela saya, dia juga tidak menolak.
Dia hanya menunggu keputusan saya, berharap saya mengiyakan agar dia bisa menikmati harta Gina. Keterlibatannya adalah keheningan itu sendiri. Setelah semua yang saya korbankan untuknya, dia membiarkan saya dihina demi uang orang lain. Saat Liora dan Pak Hadi sibuk merumuskan langkah-langkah hukum yang cepat, ponsel Ibu Dewi di rumah berdering. Ibu Dewi, yang baru saja selesai membersihkan pecahan kaca dan noda kopi sambil menyumpah serapah, mengangkat telepon dengan puas. Itu adalah Andra. Andra, bagus kamu telepon. Ibu berhasil. Wanita lemah itu sudah lari tunggang langgang. Dia menolak, tentu saja, tapi setelah ibu memberinya pelajaran, dia pergi tanpa berkata apa-apa. Sekarang, fokuslah pada Gina. Segera urus surat nikah kalian. Ibu tidak sabar mencicipi kekayaan wanita itu. Ibu Dewi berujar dengan nada kemenangan yang kejam. Di ujung telepon, Andra yang sedang dalam perjalanan menuju rumah, seketika membeku. Ia baru saja menerima notifikasi email dari kantornya, kantor yang ia yakini sebagai miliknya, tentang pemblokiran mendadak semua dana operasional. Ibu, apa yang ibu lakukan? Suara Andra terdengar panik, tidak seperti yang diharapkan Ibu Dewi. Kenapa? Ibu baru saja membereskan penghalang bisnismu. Liora tidak akan pernah lagi berani menentang kita. Hartanya tidak seberapa, jadi dia pasti akan kembali dan menyerah. Ibu tidak mengerti. Ini bukan soal hartanya Liora. Ibu ingat saat ibu meminta saya menikahi Gina 2 bulan lalu? Ibu bilang itu demi menyelamatkan bisnis Andra, karena Gina punya modal ratusan miliar. Tentu saja ingat. Dan itu benar. Setelah Ibu Dewi tidak sabar. Itu semua bohong. Bu, saya tidak pernah mencintai Gina dan saya tidak mau menikahinya. Raung Andra. Saya terpaksa mengikuti sandiwara ibu karena ibu mengancam akan bunuh diri jika saya tidak mendapatkan Gina. Ibu bilang, ibu akan menjual semua aset ibu jika saya tidak menikah dengan wanita itu, padahal ibu tahu saya tidak punya aset. Ibu Dewi terdiam, raut wajahnya berubah pucat. Ancaman? Itu demi masa depanmu, nak. Gina itu kaya. Gina itu kaya karena dia punya perusahaan. Tapi ibu tidak tahu kan? Kenapa saya ingin sekali mengincar asetnya Gina? Karena dia adalah kunci untuk menutupi kerugian kita di proyek properti fiktif itu. Saya terpaksa ikut ibu karena saya butuh uangnya Gina untuk bayar utang. Ibu Dewi syok. Ternyata, selama ini ia menekan putranya untuk menikah lagi bukan demi kekayaan tambahan, melainkan demi menutupi kebangkrutan Andra yang disebabkan oleh ulah Ibu Dewi sendiri dalam investasi bodong beberapa waktu lalu. Dan kini, Liora yang dianggapnya bodoh sudah pergi, membuat mereka kehilangan satu-satunya orang yang mungkin masih bisa diandalkan untuk bersembunyi di balik kekayaannya. Tidak mungkin. Liora pasti akan kembali. Dia tidak punya siapa-siapa. Sangkal Ibu Dewi, suaranya mulai bergetar. Ibu. Semua rekening kami diblokir. Semua aset yang ibu suruh saya pinjam dari kantor kami, tiba-tiba ditarik. Mobil baru saya sudah hilang dari garasi. Ini semua terjadi 10 menit setelah ibu mengusir Liora. Ibu benar-benar menghancurkan segalanya, teriak Andra. Ibu Dewi menjatuhkan ponselnya, suaranya bergema di ruang tengah yang kini terasa dingin. Pecahan kaca kopi di lantai seolah mengejeknya. Semua rencananya, semua kesombongannya, runtuh dalam sekejap. Di kantornya, Liora mengakhiri panggilan dengan Pak Hadi. Rencana pertama sudah berjalan. Ia melihat bayangannya di jendela, bahunya masih terasa perih, tetapi tatapannya kini dipenuhi tekad. Awal yang bagus, gumam Liora. Ia meraih ponselnya dan mengirim pesan singkat kepada Andra dan Ibu Dewi. Isinya hanya satu kalimat, nikmati karma yang kalian ciptakan sendiri. Babak pembukaan telah usai. Kini saatnya pertarungan yang sesungguhnya. Kepanikan menyelimuti rumah mewah yang kini terasa kosong dan mencekam bagi Ibu Dewi. Setelah telepon terputus dari Andra, ia terduduk di sofa dengan tubuh gemetar hebat. Pikiran yang selama ini dipenuhi keserakahan kini dipenuhi ketakutan yang mendalam. Andra bilang semua diblokir? Mobil ditarik? Mustahil. Itu pasti hanya gertakan Liora, wanita lemah yang hanya bisa menangis, pikir Ibu Dewi, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Ia bangkit,
melangkah cepat menuju lemari besi tempat semua dokumen penting disimpan. Saat Ibu Dewi membuka lemari, yang ia temukan hanyalah dokumen properti rumah ini yang mencantumkan nama Liora sebagai penjamin sewa jangka panjang di bawah sebuah perusahaan holding besar. Tidak ada surat kepemilikan mutlak atas nama Andra seperti yang ia yakini. Yang lebih mengejutkan, di sudut lemari, ada tumpukan tagihan kartu kredit dan surat peringatan bank yang dialamatkan kepada Andra, dengan nominal yang fantastis, jauh melampaui kemampuan finansial Andra yang sebenarnya. Di sana tertera jelas nama PT Mahardika Jaya sebagai perusahaan penjamin, tetapi dengan keterangan, jaminan telah ditarik karena pelanggaran klausul kontrak. Ibu Dewi kini benar-benar sadar. Liora tidak lemah. Liora adalah otak di balik PT Mahardika Jaya, perusahaan yang selama ini ia anggap sebagai pengelola aset kecil Andra. Harta yang ia remehkan itu, kini terbukti adalah satu-satunya pelindung mereka dari kehancuran finansial total. Tak lama, terdengar suara gedoran keras di pintu depan. Ibu Dewi bergegas membukanya dan menemukan Andra berdiri di ambang pintu, tampak kusut, dan wajahnya dipenuhi keringat. "Mobilku hilang, Bu. Akunku limit. Kartu kredit ditolak di tol gate," teriak Andra histeris. Ia bukan lagi suami tampan yang tenang, melainkan pria yang baru saja dicabut semua kenyamanannya. "Semua ini ulah Liora, Nak, wanita licik itu. Dia menyembunyikan kekayaan aslinya. Dia mencabut semua aset yang dia pinjamkan padamu." Ibu Dewi menangkup wajah Andra dengan tangan gemetar. "Aku sudah bilang, Bu, aku ikut rencana Ibu hanya karena Ibu memaksa. Aku tidak tahu kalau Liora ternyata yang membayar semua hutang kita selama ini," ratap Andra. "Sekarang, bagaimana? Gina akan datang sebentar lagi. Kita harus meyakinkan Liora untuk membatalkan gugatan itu. Kita harus memohon ampun, Nak. Kita harus berlutut di kakinya. Dia tidak akan tega melihat suaminya dan ibu mertuanya sengsara," kata Ibu Dewi, air mata buaya mulai mengalir di pipinya. Sementara kekacauan terjadi di rumah Andra dan Ibu Dewi, Liora, ditemani Sarah, sudah berada dalam pertemuan darurat di kantornya dengan Pak Hadi. Mereka sedang meninjau dokumen legal untuk memastikan tidak ada celah hukum yang bisa digunakan Andra untuk melawan penarikan aset. "Pak Hadi, pastikan semuanya sesuai prosedur. Jangan sampai ada celah yang bisa mereka gunakan untuk mengklaim bahwa penarikan aset ini bersifat personal. Semua harus didasarkan pada pelanggaran klausul kontrak kerjasama dan penggunaan dana perusahaan di luar perjanjian," tegas Liora. "Tenang, Nyonya Liora. Semua dokumen sudah saya siapkan secara berlapis. Kontrak kerjanya sudah jelas. Tuan Andra hanya memiliki hak guna, bukan hak milik. Bahkan rumah ini, secara legal, adalah aset properti investasi yang sewanya dibayar oleh PT Mahardika Jaya. Tidak ada yang bisa mereka lakukan," jelas Pak Hadi dengan yakin. Tiba-tiba, ponsel Liora berdering. Itu nomor yang tidak dikenal. Liora mengabaikannya. Tak lama, ponsel Sarah berdering. Sarah melihat nama penelepon itu adalah Andra. Andra menelepon, "Liora. Mau kuangkat?" tanya Sarah. "Angkat, tapi pakai mode loudspeaker," perintah Liora. Matanya fokus pada layar komputer yang menampilkan rincian transfer dana ilegal yang dilakukan Andra. Sarah menekan tombol jawab. "Halo, Andra?" Suara Andra terdengar panik dan sesenggukan. "Sarah, tolong aku." "Liora." "Sarah, katakan pada Liora, aku kecelakaan. Kecelakaan hebat. Mobilku ringsek. Aku sedang di rumah sakit. Aku membutuhkan Liora. Tolong suruh dia mencabut semua blokir itu, aku tidak bisa membayar biaya operasi." Mendengar itu, Ibu Dewi yang rupanya berada di samping Andra, langsung menyambar ponsel. "Sarah, ini Ibu Dewi. Tolong. Andra terluka parah. Dia tertabrak di jalan tol karena dia panik. Kami tidak punya uang sepeser pun. Katakan pada Liora, Ibu mohon ampun. Ibu janji tidak akan pernah mengganggu rumah tangga mereka lagi. Tapi tolong, selamatkan nyawa Andra." Liora mendengarkan drama tangisan dan histeria yang diputar di ujung telepon. Ia tidak bergeming. Wajahnya tetap datar, tanpa sedikit pun ekspresi belas kasihan. Ia sudah sering menghadapi trik-trik licik Andra dan Ibu Dewi.
Tunggu sebentar, Andra, Ibu Dewi. Liora ingin bicara, kata Sarah, memberikan ponsel itu kepada Liora. Liora mendekatkan ponsel ke telinganya. Andra, suaranya tenang, dingin, dan mematikan. Liora, sayang, kamu di mana? Aku butuh kamu. Aku kritis. Ibu sudah cerita semua padaku. Ini salah ibu, bukan salahku. Aku cinta kamu, Li. Aku butuh kamu sekarang. Andra meratap, meyakinkan Liora bahwa ia sedang sekarat. Liora menyeringai sinis. Menarik. Kecelakaan? Di mana rumah sakitnya? Andra? Saya akan mengirim Pak Hadi ke sana dalam 15 menit. Saya juga akan mengirim tim forensik dan polisi untuk menginvestigasi kecelakaan itu secara menyeluruh. Kita harus pastikan siapa yang salah agar klaim asuransi bisa diurus dengan benar. Seketika, di ujung telepon terdengar keheningan yang mematikan. Andra? Ibu Dewi? Kenapa diam? Bukankah Andra sedang kritis? Cepat sebutkan nama rumah sakitnya. Saya sudah siapkan tim terbaik. Atau, apakah itu hanya drama kecelakaan palsu untuk memeras saya? Tanya Liora, nadanya menusuk seperti pisau. Suara Ibu Dewi kembali terdengar, tetapi kali ini lebih pelan dan penuh kekecewaan. Liora, kamu tega. Tega? Liora tertawa hambar. Kalian yang tega melemparkan kopi panas ke wajah saya, menghina harga diri saya, dan merencanakan kehancuran rumah tangga saya demi uang wanita lain. Dan sekarang, kalian berpikir dengan drama murahan seperti ini, saya akan menyerahkan semua kekuatan saya kembali? Tidak akan pernah. Selamat menikmati hidup tanpa harta yang tidak seberapa ini. Liora tanpa ragu mematikan panggilan itu dan menyerahkan ponsel kembali kepada Sarah. Blokir nomor mereka, Sarah. Pak Hadi, siapkan dokumen gugatan cerai. Kita percepat prosesnya. Saya sudah tidak sudi lagi menyandang status istri dari seorang penipu dan anak manja. Ketegasan Liora membuat Sarah dan Pak Hadi kagum. Mereka tahu bahwa di balik kelembutan Liora, tersembunyi seorang pemimpin yang tak kenal ampun ketika prinsip dan harga dirinya dilanggar. Lalu, bagaimana dengan Gina, Nyonya? Tanya Pak Hadi. Wanita yang menjadi akar masalah ini. Liora menyandarkan diri ke kursinya, matanya berkilat penuh ide. Gina, dia adalah kunci untuk menampar Ibu Dewi dan Andra dengan kenyataan. Ibu Dewi dan Andra akan terus mengejar Gina, karena mereka pikir Gina adalah solusi utang mereka. Biarkan saja. Itu akan membawa mereka langsung ke perangkap yang saya siapkan. Segera atur pertemuan mendadak dengan Gina di luar kantor besok pagi. Jangan katakan padanya bahwa itu adalah perintah saya. Cukup katakan ada masalah penting terkait investasinya di Puspita Property. Saya ingin menyaksikan sendiri kehancuran yang akan mereka hadapi ketika mereka tahu siapa Gina sebenarnya bagi saya. Liora kemudian memerintahkan Sarah untuk memesankan penerbangan untuk dirinya dan Pak Hadi ke luar negeri, ke salah satu branch perusahaannya di Eropa. Ia tidak ingin berada di Indonesia saat kehancuran Andra dan Ibu Dewi terjadi. Ia hanya ingin menyaksikan puncaknya dari kejauhan, melalui laporan rutin dari Pak Hadi. Malam itu, di kantor megah yang menjadi pusat kekuatannya, Liora akhirnya merasa damai. Ia bukan lagi wanita yang tertekan oleh cemoohan mertua, melainkan seorang ratu yang baru saja menarik kembali semua aset kekuasaannya dari tangan-tangan serakah. Ia siap memulai babak baru, dengan atau tanpa Andra, dan yang pasti, tanpa Ibu Dewi yang menyesal. Di rumah mewah yang kini terasa seperti kandang yang terkunci, Andra dan Ibu Dewi saling menyalahkan, menyadari bahwa drama kecelakaan palsu yang mereka ciptakan hanya memicu kemarahan Liora, membuat mereka kehilangan harapan terakhir. Mereka kini tidak punya uang, tidak punya aset, dan harus menghadapi kedatangan Gina yang mereka harapkan akan menjadi penyelamat palsu. Pagi hari menyambut rumah Andra dan Ibu Dewi dengan suasana yang suram dan dingin. Semalam suntuk, mereka berdua hanya bisa saling menyalahkan. Ibu Dewi menyalahkan Andra karena terlibat dalam investasi bodong yang membuat mereka terlilit utang besar. Sementara Andra menyalahkan Ibu Dewi karena memaksa dan mengancamnya untuk menikahi Gina demi menutupi utang tersebut, yang kini justru membuat Liora murka dan menarik semua aset. Mereka belum makan sejak kemarin sore, dan bahkan untuk membeli sarapan pun mereka tidak bisa karena semua kartu dan rekening telah diblokir. Ini semua karena keserakahan ibu, desis Andra,
wajahnya terlihat tua dan lelah. Jika ibu tidak menghina Liora dan melemparinya kopi, setidaknya dia masih punya belas kasihan. Belas kasihan? Liora itu licik. Dia yang menyembunyikan kekayaannya selama ini. Balas Ibu Dewi, air mata penyesalan dan keputusasaan mengalir deras. Namun itu lebih karena kekalahan, bukan pertobatan. Tepat pukul 9 pagi, bel pintu berbunyi. Andra dan Ibu Dewi serentak terlonjak. Mereka tahu siapa yang datang. Itu pasti Gina. Mereka berdua segera merapikan diri, memaksakan senyum palsu yang terakhir, berharap kehadiran Gina akan menjadi penyelamat tunggal. Andra membuka pintu. Di hadapannya berdiri Gina, wanita karir yang elegan dengan setelan jas mahal dan aura kekuasaan yang tak bisa disembunyikan. Gina tersenyum tipis, tetapi matanya memancarkan kelelahan. "Selamat pagi, Andra. Maaf membuat panggilan mendadak." Sapa Gina dengan suara yang tenang. "Tidak masalah, sayang. Masuk, masuk. Ibu Dewi sudah menunggumu," kata Andra, mencoba tampil seramah mungkin, menyembunyikan kepanikan yang luar biasa. Gina melangkah masuk, mengabaikan pecahan kaca yang sudah disapu namun masih meninggalkan jejak noda kopi di lantai. Ibu Dewi menyambutnya dengan pelukan yang dibuat-buat. "Gina, nak, terima kasih sudah datang. Kamu benar-benar penyelamat kami," ujar Ibu Dewi penuh drama. Mereka bertiga duduk di ruang tamu. Andra dengan cepat mulai menjelaskan situasi keuangan mereka yang terjepit. Tentu saja memutarbalikkan fakta dan menyalahkan Liora. "Liora, dia tiba-tiba cemburu buta dan mencabut semua akses keuangan kami. Dia berpikir pernikahan kita hanya akal-akalan. Padahal, kita berdua tulus. Kan, Gina?" tanya Andra, menatap Gina penuh harap. Gina mengangguk pelan. "Ya, tentu saja. Tulus untuk mencapai tujuan kita." Ibu Dewi menyeringai puas. "Nah, dengar itu, Andra, Liora itu bodoh. Dia tidak akan mengerti ambisi. Jadi, Gina, bagaimana? Kapan kamu bisa mentransfer modal awal itu? Kami sangat membutuhkannya sekarang. Setelah itu, kamu dan Andra bisa segera menikah." Gina meletakkan tas tangannya di meja. Senyumnya menghilang, digantikan oleh ekspresi serius dan dingin. "Modal awal? Pernikahan? Ibu Dewi, Andra, mari kita jujur. Tidak ada ketulusan yang dimaksud Andra, dan tidak ada cinta yang ia rasakan pada saya." Wajah Andra dan Ibu Dewi langsung memucat. "Apa maksudmu, Gina?" tanya Ibu Dewi, suaranya tercekat. Gina menghela napas panjang, seolah ia baru saja membersihkan kotoran yang menempel. "Selama 2 bulan ini, saya menuruti permainan kalian. Permainan yang kalian ciptakan dengan tekanan, ancaman, dan janji palsu. Andra, kamu mendekati saya bukan karena terpesona, tetapi karena Ibu Dewi memaksamu. Ibu Dewi, Anda mengancam saya, mengatakan jika saya tidak menikahi putra Anda akan membongkar rahasia bisnis lama saya yang mungkin sedikit cacat di mata publik." Ibu Dewi langsung melompat dari sofa. "Itu bohong. Kami melakukannya karena kami mencintai kamu, Gina. Kamu punya segalanya." "Hentikan drama ini, Ibu Dewi," potong Gina tajam, suaranya mengandung otoritas yang tak terbantahkan. "Anda memaksa Andra menikahi saya untuk mendapatkan uang saya. Anda berjanji akan menjadikan saya mitra bisnis utama, padahal tujuan utama Anda hanya satu, mengambil alih aset saya, membayar utang kalian, dan membuang saya setelah itu." Andra menundukkan kepala, tidak berani menatap Gina. Ibu Dewi, bagaimanapun, masih mencoba mempertahankan harga dirinya yang hancur. "Lalu kenapa kamu mau, Gina? Kenapa kamu menuruti semua permintaan kami?" seru Ibu Dewi. Gina tersenyum sinis. "Karena saya perlu bukti. Saya perlu memastikan seberapa jauh keserakahan Anda. Dan sekarang, saya sudah punya buktinya. Semua rekaman percakapan, ancaman, dan proposal pernikahan palsu dari Andra sudah ada di tangan saya." Ibu Dewi dan Andra terdiam, tubuh mereka terasa lumpuh. "Saya datang hari ini bukan untuk membawa modal, apalagi menikah," lanjut Gina, suaranya kini penuh kemenangan. "Saya datang untuk memberitahu Anda, permainan ini selesai. Saya tidak akan menjadi sapi perah Anda,
dan saya tidak akan menjadi alat untuk menghancurkan rumah tangga orang lain. Saat Ibu Dewi dan Andra masih memproses pengakuan mengejutkan dari Gina, terdengar lagi bunyi bel pintu. Kali ini, ketukan yang lebih berwibawa dan resmi. Andra membuka pintu dengan langkah gontai. Di ambang pintu berdiri Pak Hadi, pengacara Liora, ditemani oleh 2 petugas keamanan perusahaan dan seorang kurir. Pak Hadi melangkah masuk, aura profesionalismenya langsung memenuhi ruangan. Ia memandang Gina, yang mengangguk kecil padanya, seolah mereka sudah berkoordinasi. "Selamat pagi, Ibu Dewi, Tuan Andra," sapa Pak Hadi, tanpa ada basa-basi. "Saya datang atas kuasa Nyonya Liora." "Pak Hadi, Anda datang untuk menolong kami, kan?" "Liora menyuruh Anda mencabut pemblokiran," seru Ibu Dewi, mencoba meraih tangan Pak Hadi. Pak Hadi menarik tangannya, wajahnya tetap datar. "Saya datang untuk menyerahkan 2 hal. Pertama, surat gugatan cerai dari Nyonya Liora kepada Tuan Andra. Kedua, surat perintah pengosongan dan penarikan aset dari PT Mahardika Jaya." Pak Hadi menyerahkan 2 amplop tebal. Andra menerima surat cerai dengan tangan gemetar, sementara Ibu Dewi meraih surat pengosongan dengan kasar. "Gugatan cerai? Penarikan aset? Keterlaluan. Ini rumah kami. Liora tidak bisa melakukan ini," teriak Ibu Dewi, merobek amplop itu dengan panik. "Rumah ini, Ibu Dewi," Pak Hadi menunjuk ke sekeliling ruangan, "adalah aset properti investasi milik PT Mahardika Jaya. Selama ini, sewanya dibayar oleh Nyonya Liora. Karena Nyonya Liora telah mencabut kuasanya, rumah ini harus dikosongkan dalam waktu 24 jam. Dan perlu saya ingatkan, PT Mahardika Jaya adalah perusahaan yang mendanai hampir 80% operasional bisnis Tuan Andra." Ibu Dewi terhuyung mundur. "PT Mahardika Jaya? Siapa pemilik perusahaan raksasa itu? Apa hubungannya dengan Liora?" Saat itulah, Gina angkat bicara. Ia berdiri tegak, memancarkan kepercayaan diri yang luar biasa. "Ibu Dewi, Andra, Anda menanyakan siapa pemilik PT Mahardika Jaya? Saya akan memberitahu Anda. Saya adalah kepala divisi pemasaran dari Puspita Properti, anak perusahaan dari holding investasi PT Mahardika Jaya." Gina berhenti sejenak, membiarkan informasi itu meresap ke dalam pikiran Ibu Dewi dan Andra yang kini terasa kosong. "Dan atasan tertinggi saya, Direktur Utama PT Mahardika Jaya, yang Anda sebut wanita lemah, dan hartanya tidak seberapa, itu adalah Liora." Ruangan itu hening total. Ibu Dewi dan Andra berdiri mematung, seolah baru saja disambar petir di siang bolong. Gina, yang selama ini mereka pikir adalah target emas yang akan mereka manfaatkan, ternyata adalah bawahan dari wanita yang baru saja mereka hina dan usir. Harta Gina yang mereka incar, hanyalah sebagian kecil dari kerajaan bisnis yang dikuasai Liora. "Tidak mungkin. Kamu bohong," bisik Ibu Dewi, lututnya terasa lemas. "Saya tidak berbohong," jawab Gina tenang. "Dan inilah bukti terakhir dari rencana jahat Anda." Gina menunjukkan ponselnya yang sudah merekam seluruh percakapan mereka pagi itu, di mana Ibu Dewi dan Andra mengakui niat mereka untuk mencuri harta Gina. Pak Hadi kemudian maju. "Nyonya Liora meminta saya menyampaikan pesan ini secara langsung. Selamat menikmati kenyataan bahwa kalian telah menghancurkan satu-satunya sumber kekayaan dan perlindungan kalian, demi mengejar aset dari bawahan saya sendiri." Gina, setelah menunaikan tugasnya, meninggalkan ruangan itu. Ibu Dewi dan Andra ditinggalkan sendirian, dikelilingi oleh surat cerai, perintah pengosongan, dan rasa malu yang tak terperikan. Mereka menyadari, mereka tidak hanya kehilangan uang, tetapi juga kehilangan harga diri di depan orang yang seharusnya mereka manfaatkan. Kepanikan berganti menjadi keputusasaan. Mereka kini benar-benar sendirian, tanpa uang, tanpa rumah, dan tanpa harapan. Waktu 24 jam yang diberikan Pak Hadi terasa seperti jarum jam yang berputar sangat cepat. Bagi Ibu Dewi dan Andra, tenggat waktu itu adalah hitungan mundur menuju kehancuran total. Setelah Gina dan Pak Hadi pergi, suasana di rumah mewah itu berubah drastis dari angkuh menjadi histeris. Ibu Dewi menangis meraung-raung, merobek-robek surat gugatan cerai Liora, sementara Andra hanya mondar-mandir,
berusaha menghubungi teman-teman lamanya yang kaya, hanya untuk menemukan bahwa tak satu pun dari mereka yang mau mengangkat telepon atau membalas pesan. Reputasi buruk Andra sebagai pria yang memanfaatkan kekayaan istri ternyata telah menyebar luas di lingkaran sosial mereka. Andra, kita harus melakukan sesuatu. Kita harus menjual perhiasan ibu. Kita harus cari uang untuk menyewa pengacara hebat. Kita tidak bisa membiarkan Liora menang. Teriak Ibu Dewi, suaranya serak. Perhiasan ibu? Semuanya sudah ibu gadai untuk modal investasi bodong itu, Bu. Dan sisanya? Kita jual untuk membayar cicilan mobilku yang sudah ditarik kemarin. Balas Andra frustrasi. Ia duduk di lantai, menyadari bahwa mereka benar-benar tidak punya apa-apa lagi selain pakaian di badan dan sedikit uang tunai receh di dompet. Mereka mencoba menelepon Liora berkali-kali, menggunakan telepon rumah, tetapi selalu dialihkan. Mereka bahkan mencoba menghubungi Sarah, sahabat Liora, tetapi Sarah hanya mengirim pesan singkat yang sangat dingin. Liora sudah pergi. Kalian sudah menghancurkan kesempatan kalian sendiri. Nikmati sisa waktu 24 jam ini, karena setelah ini, tidak ada lagi kenyamanan. Putus asa, Ibu Dewi mencoba trik lama yang selalu berhasil. Mendatangi rumah tetangga terdekat. Dengan wajah penuh air mata yang dibuat-buat, Ibu Dewi mendatangi Burita, tetangga yang paling sering ia pamerkan kekayaan putranya. Burita, tolong kami. Kami ditipu. Liora, dia tiba-tiba membawa pergi semua harta kami. Dia ingin menceraikan Andra dan membuat kami jadi gelandangan. Bisakah ibu meminjamkan kami uang untuk hotel 1 malam? Ibu Dewi merengek, berharap mendapatkan simpati. Namun, Burita hanya menatapnya dengan pandangan iba yang palsu. Saya turut prihatin, Ibu Dewi. Tapi saya rasa, itu bukan ditipu, Ibu. Saya dengar dari Pak Hadi, yang juga pengacara keluarga kami, bahwa Liora adalah pemilik asli semua aset itu. Dan Tuan Andra telah melanggar perjanjian perusahaan. Saya rasa, lebih baik Ibu dan Andra segera berkemas. Kami sebagai tetangga tidak bisa ikut campur urusan bisnis besar seperti itu. Kata-kata Burita bagai palu godam yang menghantam harga diri Ibu Dewi. Selama ini ia bangga memamerkan rumah mewah dan kekayaan putranya di depan tetangga. Tetapi kini, ia justru dipermalukan di depan mereka. Ibu Dewi kembali ke rumah dengan langkah gontai. Tidak ada yang mau membantu kita, Andra. Mereka semua tahu Liora lebih berkuasa. Bisik Ibu Dewi, air matanya kali ini adalah air mata kekalahan sejati. Sore itu, mereka mulai berkemas, membuang semua barang yang mereka anggap tidak penting atau terlalu besar untuk dibawa. Mereka hanya bisa mengumpulkan beberapa koper pakaian dan beberapa bingkai foto keluarga. Saat mereka sibuk berkemas, Andra menemukan sebuah amplop terselip di balik laci meja kerjanya. Itu adalah surat yang ditulis tangan oleh Liora beberapa bulan lalu. Surat itu berisi janji dan harapan. Liora menulis betapa ia mencintai Andra dan betapa ia rela melakukan apa saja untuk melihat Andra sukses, asalkan Andra menjauhi Ibu Dewi dari urusan bisnis. Liora juga menulis tentang rencana mereka membeli rumah impian yang sesungguhnya, bukan properti sewaan perusahaan. Andra membacanya dan baru menyadari betapa tulusnya cinta Liora, cinta yang ia injak-injak demi mengikuti skenario licik ibunya. Andra menangis, bukan karena kehilangan harta, tetapi karena menyesali kehilangan cinta sejati yang kini sudah mati. Waktu menunjukkan pukul 9 pagi keesokan harinya. Ibu Dewi dan Andra duduk di ruang tamu, di tengah tumpukan koper, menunggu takdir yang tak terhindarkan. Pintu gerbang utama terbuka, dan masuklah 2 mobil van besar dengan logo PT Mahardika Jaya. Dari mobil itu, turunlah Pak Hadi bersama 4 orang petugas keamanan dan 2 orang staf properti. Selamat pagi, Ibu Dewi, Tuan Andra, sapa Pak Hadi, kali ini tanpa kehangatan sama sekali. Waktu pengosongan sudah habis. Kami akan memulai proses penyitaan dan pergantian kunci. Ibu Dewi melompat, mencoba menghalangi. Tidak. Kalian tidak boleh masuk. Ini adalah rumah kami. Kami akan mengajukan banding. Kami akan bernegosiasi dengan Liora. Negosiasi sudah selesai, Ibu Dewi. Dan rumah ini, saya ulangi, adalah aset PT Mahardika Jaya, kata Pak Hadi, memberikan kode kepada petugas keamanan. Petugas keamanan itu dengan sopan namun tegas menyingkirkan Ibu Dewi.
Staf properti segera masuk dan mulai menutup akses listrik dan air di rumah. Mereka memasang kunci baru di setiap pintu dan jendela. Mobil van mulai memuat koper dan barang-barang milik Ibu Dewi dan Andra. Kami hanya mengambil barang-barang pribadi Anda. Semua perabot, dekorasi, dan aset yang terdaftar sebagai inventaris properti perusahaan akan tetap di sini. Jelas Pak Hadi. Tidak. Meja ini warisan keluarga. Lukisan itu hadiah dari ibu saya. Teriak Ibu Dewi, mencoba mengambil lukisan mahal di dinding. Maaf, Ibu Dewi. Semua invoice pembelian lukisan dan perabot ini tercatat atas nama Nyonya Liora dan dibayar melalui akun perusahaan. Itu bukan milik Anda, balas Pak Hadi. Ibu Dewi merosot ke lantai, menangis tanpa suara. Ia melihat rumah yang selama bertahun-tahun ia sebut istananya, kini diambil alih oleh orang-orang yang mewakili menantunya. Ia melihat Andra hanya berdiri di ambang pintu, tanpa putus asa, tidak berdaya untuk melawan. Di tengah kekacauan penyitaan, tiba-tiba datanglah Sarah, sahabat Liora, mengendarai mobilnya. Ia berhenti di depan gerbang yang kini dijaga ketat oleh keamanan baru. Ibu Dewi melihat Sarah dan langsung berlari menghampirinya, berharap Sarah mau berbelas kasih. Sarah, nak, tolong Ibu. Liora tidak bisa melakukan ini. Dia gila. Dia jahat, ratap Ibu Dewi, memegang lengan Sarah. Sarah menatap Ibu Dewi dengan dingin. Ibu Dewi, yang gila itu adalah keserakahan Anda. Yang jahat adalah rencana Anda untuk menghancurkan Liora demi uang yang bahkan Anda tidak tahu asalnya. Sarah tidak datang untuk membantu, melainkan untuk menyampaikan pesan terakhir dari Liora, sekaligus menjadi saksi kehancuran ini. Liora mengirim saya ke sini untuk memberikan ini, kata Sarah, menyerahkan amplop kecil. Isinya uang tunai yang cukup untuk menyewa kamar hotel kecil selama 1 minggu. Setelah itu, kalian urus hidup kalian sendiri. Liora sudah pergi jauh, dan ia tidak akan pernah kembali. Mendengar Liora sudah pergi, Ibu Dewi berteriak histeris. Ia tahu, tidak ada lagi jalan kembali. Liora benar-benar serius. Dan satu hal lagi, Ibu Dewi, lanjut Sarah, tatapannya menyeratkan penghakiman. Anda mengatakan harta Liora tidak seberapa, tapi Anda justru menjadi gelandangan karena kehilangan harta yang tidak seberapa, itu. Terima kenyataan ini, karena ini adalah karma yang Anda panen sendiri. Sarah berbalik dan pergi, meninggalkan Ibu Dewi yang kini jatuh terduduk di pinggir jalan, di luar gerbang rumah yang bukan lagi miliknya. Andra, yang menyaksikan semua dari kejauhan, hanya bisa menatap Ibu Dewi dengan pandangan marah dan menyesal. Mereka berdua kini resmi menjadi tunawisma, tanpa aset, tanpa uang, dan tanpa harga diri. Mereka harus memulai hidup dari nol, jauh dari kemewahan dan kesombongan yang selama ini mereka nikmati. Di sisi lain dunia, Liora menerima laporan dari Pak Hadi. Ia hanya tersenyum tipis, menandai babak pertama balas dendamnya telah selesai dengan sempurna. Setelah diusir dari rumah mewah, Ibu Dewi dan Andra terpaksa menggunakan uang tunai yang diberikan Sarah untuk menyewa kamar di sebuah hotel melati di pinggiran kota. Kamar yang sempit, panas, dan berbau apa itu jauh berbeda dari kemewahan yang selama ini mereka nikmati. Bagi Ibu Dewi, ini adalah siksaan fisik dan mental terburuk. Ini tidak bisa dibiarkan. Ibu tidak bisa tidur di kasur yang begini kotor. Keluh Ibu Dewi, terus-menerus menggaruk lengannya. Andra, kamu harus telepon Gina lagi. Kamu harus memohon padanya. Hanya dia harapan kita satu-satunya. Andra, yang sejak semalam hanya terdiam merenungi nasibnya, akhirnya buka suara. Gina? Ibu lupa, Bu? Gina adalah bawahan Liora. Dia tahu semua kebusukan kita. Dia juga yang merekam pengakuan kita. Dia tidak akan mau membantu kita. Bu, dia justru akan melaporkan kita ke Liora. Tidak. Perempuan itu terobsesi padamu, Nak. Ibu yakin dia hanya pura-pura marah. Coba lagi. Kita harus bersandiwara seolah kita benar-benar tulus mencintainya dan akan menikahinya. Paksa Ibu Dewi, matanya menunjukkan sisa-sisa licik yang belum sepenuhnya hilang. Andra akhirnya menyerah pada desakan ibunya. Menggunakan ponsel murah yang dibelinya dengan sisa uang tunai, ia mencoba menghubungi Gina. Setelah beberapa kali mencoba, Gina akhirnya mengangkat telepon. Halo, Gina? Ini Andra.
suara Andra terdengar lemah dan penuh keputusasaan. Di ujung telepon, Gina sedang berada di ruang rapat mewah, memimpin pertemuan dengan beberapa manajer properti, termasuk Pak Hadi yang sedang online dari luar negeri. Gina menekan tombol loudspeaker dan memberi isyarat kepada Pak Hadi dan manajer lainnya untuk diam. "Andra, ada apa?" tanya Gina datar. "Gina, sayang tolong dengarkan aku. Aku dan Ibu Dewi sekarang dalam kesulitan besar. Kami diusir, kami tidak punya apa-apa lagi. Liora benar-benar kejam. Tapi aku tidak bisa kehilangan kamu, sayang. Aku sadar, kamu adalah satu-satunya cintaku. Lupakan semua yang terjadi. Aku janji, aku akan segera menceraikan Liora dan menikahimu. Kamu mau, kan?" Andra berujar dengan nada penuh sandiwara, berusaha membangkitkan rasa kasihan. Terdengar tawa kecil dari Gina. Tawa itu dingin dan meremehkan. "Menikahi saya? Anda serius, Andra?" tanya Gina. "Anda dan Ibu Dewi bahkan tidak punya uang untuk membayar sewa kamar hotel yang layak. Apakah Anda pikir saya akan menikahi pria bangkrut yang hanya mengincar uang saya? Tapi aku cinta kamu, Gina. Percayalah," ratap Andra. "Cinta?" Gina tertawa lebih keras. "Dengar baik-baik, Andra. Saya tidak pernah mencintai Anda. Saya hanya menjalankan perintah atasan saya. Saya hanya ingin melihat sejauh mana Anda dan Ibu Dewi bisa jatuh karena keserakahan. Dan selamat, Anda sudah mencapai titik terendah." Ibu Dewi merebut ponsel Andra. "Gina, tolonglah. Ibu mohon padamu. Ibu akan berlutut. Tapi tolong, biarkan Andra menjadi menantumu. Ibu janji, kami akan bekerja keras untukmu. Kami tidak akan mengganggu lagi." Suara Gina berubah serius, kini penuh otoritas. "Ibu Dewi, dengarkan saya. Saya akan memberikan Anda satu peringatan terakhir. Anda punya waktu 1 minggu untuk melunasi semua utang perusahaan Andra yang selama ini dicover oleh PT Mahardika Jaya. Jika tidak, Nyonya Liora akan melanjutkan kasus ini ke jalur hukum. Gugatan cerai hanya masalah pribadi. Tapi utang dan penipuan yang dilakukan Andra terhadap perusahaan adalah masalah kriminal. Kami punya semua bukti, termasuk pengakuan Anda dan Andra yang baru saja Anda rekam di ponsel saya ini." Ibu Dewi dan Andra terkejut. Mereka pikir penarikan aset adalah akhir dari segalanya. Mereka tidak menyangka bahwa Liora masih menyimpan kartu as berupa tuntutan pidana. "Utang apa? Kami tidak tahu apa-apa soal utang," teriak Ibu Dewi. "Tentu saja Anda tahu. Utang yang disebabkan oleh investasi properti fiktif Anda 3 bulan lalu. Liora menutupinya untuk melindungi nama baik Andra. Tapi sekarang, perlindungan itu sudah dicabut. Peringatan keras saya, jangan pernah menghubungi saya, Liora, atau siapapun dari perusahaan kami lagi. Fokuslah mencari uang. Jika Anda melanggar peringatan ini, saya pastikan Anda akan menghabiskan sisa hidup Anda di balik jeruji besi, bukan di kamar hotel murah," tutup Gina. Gina langsung memutus sambungan telepon. Di ruang rapat, Pak Hadi tersenyum puas. "Eksekusi yang luar biasa, Gina. Tepat seperti yang diminta Nyonya Liora." Sementara itu, di kamar hotel, Ibu Dewi menjatuhkan diri ke lantai, air matanya membanjiri karpet yang lusuh. "Penjara? Tidak. Aku tidak mau masuk penjara, Andra. Semua ini gara-gara Liora, wanita iblis itu." "Bukan Liora, Bu. Ini gara-gara Ibu. Ibu yang serakah. Ibu yang memaksa saya mencari uang haram. Liora sudah menutupi utang kita. Liora sudah melindungi kita." Raung Andra akhirnya meledak. Ia sudah tidak tahan lagi. Kebenciannya terhadap ibunya sendiri kini jauh lebih besar daripada rasa bencinya terhadap Liora. "Apa yang akan kita lakukan? Kita tidak punya uang sepeser pun. Bagaimana kita bisa melunasi utang miliaran rupiah dalam seminggu?" tanya Andra putus asa. Ibu Dewi tiba-tiba teringat. Ada satu orang yang masih berutang budi padaku. Pak Surya. Dulu, Ibu pernah menyelamatkan karirnya. Kita temui dia, Andra. Dia pasti mau membantu kita." Ibu Dewi dan Andra segera keluar dari kamar hotel, meninggalkan kesan buruk bagi resepsionis dengan penampilan mereka yang berantakan. Mereka menaiki angkutan umum,
merasakan betapa sulitnya hidup tanpa mobil mewah dan supir pribadi. Mereka tiba di kantor Pak Surya, seorang pengusaha kelas menengah. Pak Surya menyambut mereka dengan wajah terkejut. Ibu Dewi langsung menceritakan kisah yang diputar-balikan, bahwa Liora adalah istri yang kejam dan telah merampas semua aset Andra. Pak Surya, tolonglah saya. Saya hanya butuh pinjaman 2 miliar rupiah untuk modal usaha baru Andra, agar kami bisa melunasi utang itu. Anda berutang budi pada saya, pinta Ibu Dewi, memasang wajah memelas. Namun, Pak Surya hanya menggelengkan kepala dengan ekspresi kasihan. Ibu Dewi, Andra, maafkan saya. Saya sudah mendengar seluruh ceritanya dari Pak Hadi, pengacara Liora. Beliau menunjukkan kepada saya semua dokumen resmi. Tuan Andra dan Ibu Dewi telah melakukan penipuan dan menggunakan aset orang lain untuk kepentingan pribadi. Tidak. Pak Hadi bohong, jerit Ibu Dewi. Ibu Dewi, potong Pak Surya tegas. Saya tidak bisa memberikan pinjaman 2 miliar. Terlebih lagi, perusahaan saya sekarang sedang dalam proses akuisisi oleh holding PT Mahardika Jaya. Saya terikat kontrak dengan mereka. Jika saya membantu Anda, saya akan kehilangan segalanya, dan saya tidak mau mengambil risiko itu. Saya harap Anda mengerti. Lagi-lagi, tembok besar bernama Liora menghancurkan semua harapan mereka. Ternyata, lingkaran kekuasaan Liora jauh lebih luas dan mengakar daripada yang pernah mereka bayangkan. Andra dan Ibu Dewi keluar dari kantor Pak Surya dengan perasaan hampa. Mereka menyadari, setiap jalan keluar yang mereka coba, selalu berujung pada kekuasaan Liora yang tak terbatas. Mereka benar-benar terisolasi, tanpa teman, tanpa uang, dan dibayangi ancaman penjara. Peringatan keras dari Gina kini terasa nyata, menjerat leher mereka seperti tali. Mereka tidak punya pilihan lain selain mulai bekerja, sesuatu yang selama ini selalu mereka hindari. Setelah semua upaya mereka mencari bantuan berujung kegagalan total, akibat jaringan kekuasaan Liora yang ternyata sangat luas, Ibu Dewi dan Andra terpaksa menghadapi kenyataan pahit. Mereka harus bekerja untuk bertahan hidup dan mencari cara melunasi utang yang mengancam mereka di penjara. Ancaman dari Gina benar-benar membuat mereka panik dan tidak bisa tidur nyenyak. Mereka tahu, Liora dan Gina tidak main-main. Kebutuhan makan adalah masalah pertama yang harus diatasi. Setelah menghabiskan sisa uang tunai untuk membayar sewa hotel Melati selama seminggu ke depan, mereka hanya punya beberapa lembar uang kertas. Ibu Dewi yang seumur hidupnya hanya mengenal kemewahan dan pelayanan, kini harus berjuang mencari pekerjaan. Andra, yang selalu mengandalkan jabatan palsunya, juga kesulitan mendapatkan pekerjaan yang layak tanpa riwayat kredit yang bersih dan tanpa rekomendasi dari Liora. Aku tidak bisa, Andra. Aku tidak mungkin bekerja di tempat kotor seperti ini, keluh Ibu Dewi, saat mereka mencoba melamar sebagai pelayan di sebuah warung makan pinggir jalan. Ibu Dewi bahkan tidak tahu bagaimana cara membersihkan meja dengan benar, apalagi menghadapi pelanggan yang ramai. Andra akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai pengantar barang untuk sebuah toko kelontong kecil. Gajinya sangat kecil, hanya cukup untuk makan mereka berdua sehari-hari, itu pun harus dihemat-hemat. Pekerjaan itu mengharuskan Andra berjalan kaki jauh dan mengangkat beban berat, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan seumur hidupnya. Dalam 3 hari, tubuh Andra sudah penuh memar dan ia sering mengeluh sakit punggung. Namun, ancaman penjara membuat ia terus memaksakan diri. Sementara itu, Ibu Dewi, karena tidak bisa menerima pekerjaan kasar, memutuskan untuk menjual sisa-sisa perhiasan imitasi dan tas lamanya di pasar loak. Ia harus menelan harga dirinya saat ditawar dengan harga sangat rendah oleh para pedagang. Penjualan itu menghasilkan sedikit uang tambahan, tetapi jauh dari kata cukup untuk melunasi miliaran utang mereka. Ini semua tidak ada artinya, Andra. Kita tidak akan pernah bisa melunasi utang itu dalam seminggu. Kita pasti akan dipenjara, ratap Ibu Dewi pada suatu malam, saat mereka hanya makan mie instan di kamar hotel. Aku tahu, Bu, tapi apa lagi yang bisa kita lakukan? Kita harus terus mencoba, balas Andra lelah. Ia menyadari, dalam situasi seperti ini, Ibu Dewi sama sekali tidak membantu, malah menambah beban mentalnya. Pada hari keempat, Ibu Dewi memutuskan untuk kembali ke lingkaran lamanya, mencoba mencari celah. Ia tahu ada acara amal besar yang akan dihadiri oleh sosialita dan pengusaha kaya, termasuk mungkin beberapa rekan lama Liora.
Ibu Dewi memutuskan untuk menyusup ke acara itu, berharap bertemu seseorang yang mau memberikan pinjaman besar, atau setidaknya memohon belas kasihan di depan umum. Dengan pakaian terbaiknya yang tersisa, Ibu Dewi berhasil menyelinap masuk ke venue acara. Ia berjalan dengan percaya diri yang dipaksakan, berusaha terlihat seperti sosialita biasa. Matanya mencari-cari sosok kaya yang bisa ia dekati dan manipulasi. Tiba-tiba, mata Ibu Dewi menangkap sosok yang sangat ia kenal. Sarah, sahabat karib Liora. Sarah sedang tertawa renyah, berbicara dengan beberapa pengusaha ternama yang dikenal loyal kepada PT Mahardika Jaya. Ibu Dewi melihat ini sebagai kesempatan emas. Ia harus mendekati Sarah dan memohon ampun. Mungkin Sarah bisa menjadi perantara terakhir mereka. Ibu Dewi berjalan cepat menuju Sarah, dengan langkah elegan yang sudah lama ia latih. "Sarah, sayang." Sapa Ibu Dewi dengan suara dibuat ramah, ia langsung meraih tangan Sarah. Sarah menoleh, senyumnya langsung memudar. Ia menarik tangannya dengan sopan namun tegas. "Ibu Dewi, Anda tidak seharusnya berada di sini." "Tentu saja saya harus berada di sini. Ini acara amal, dan Ibu ingin menyumbang. Tapi, Sarah, bisakah kita bicara sebentar? Ini soal hidup dan mati kami. Ibu mohon, Liora tidak bisa membiarkan kami masuk penjara. Dia tidak akan sekejam itu." Ibu Dewi berbisik panik. Sarah mengajak Ibu Dewi menjauh dari keramaian, ke sudut yang lebih sepi. Wajahnya menunjukkan kekecewaan yang mendalam. "Ibu Dewi, saya sudah peringatkan Anda. Jangan hubungi kami. Jangan coba mencari simpati," ujar Sarah. "Liora tidak kejam. Liora hanya menegakkan keadilan. Anda dan Andra telah merencanakan pengkhianatan dan merendahkan harga dirinya di depan mata Anda sendiri. Hati Liora sudah mati untuk Anda berdua. Tapi utangnya, Sarah, utang itu miliaran. Bagaimana kami bisa melunasinya? Kami hanya punya pekerjaan serabutan. Andra bahkan harus mengantar barang." Ibu Dewi merengek, matanya mulai berkaca-kaca. Sarah menatapnya tajam. "Justru itu. Liora ingin Anda merasakan sendiri pahitnya berjuang dari nol, pekerjaan serabutan yang Anda remehkan itu. Anda dan Andra terbiasa menikmati hasil keringat orang lain tanpa rasa syukur. Kini, Anda merasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang Anda hina. Tolong, Sarah, berikan kami waktu lebih. Setidaknya 1 bulan. Saya akan menjual semua yang saya miliki," pinta Ibu Dewi, kini menangis sungguhan, rasa malu sudah hilang ditelan ketakutan. Sarah menghela napas. Waktu 1 minggu adalah batas akhir yang diberikan oleh tim legal Liora. Itu adalah tenggat waktu resmi. Jika terlewat, kasus ini akan otomatis diproses ke pihak berwajib atas kasus penipuan dan penyalahgunaan dana perusahaan. Namun, Sarah kemudian sedikit melunak. Ia tahu betul betapa menderitanya Liora selama bertahun-tahun menanggung beban keluarga suaminya. Ia tahu Ibu Dewi pantas mendapatkannya, tetapi ia juga tahu bahwa Liora tidak ingin melihat kehancuran total. "Dengarkan saya baik-baik, Ibu Dewi. Saya tidak menjanjikan apa-apa. Tapi saya akan memberikan Anda petunjuk terakhir. Satu-satunya cara Liora mau melunak adalah jika Anda berdua menunjukkan penyesalan dan pertobatan yang tulus, bukan karena takut dipenjara, tapi karena Anda menyesali perbuatan Anda terhadap Liora. Dan itu harus dilakukan di depan pengadilan, saat sidang cerai nanti." "Sidang cerai?" Ibu Dewi terkejut. "Kapan itu?" "Sebentar lagi, Pak Hadi sudah mengurus percepatan sidang. Dalam beberapa hari ini, panggilan sidang akan datang," jawab Sarah. "Itu satu-satunya panggung di mana Anda bisa berbicara. Dan Liora akan hadir." Sarah menatap mata Ibu Dewi dengan serius. "Jika Anda berdua mencoba drama atau sandiwara seperti kecelakaan palsu yang lalu, Liora akan langsung memberikan perintah penahanan di tempat. Tapi jika Anda mengakui semua kesalahan Anda, meminta maaf atas segala penghinaan yang Anda lakukan, dan berjanji akan menjalani hidup baru tanpa mengganggu Liora, mungkin saja Liora mau mencabut tuntutan pidana, meskipun gugatan cerai akan tetap dilanjutkan." Ibu Dewi terdiam. Ia menyadari, Sarah memberikannya satu-satunya chip yang tersisa, pengakuan tulus. Bukan pengakuan yang didorong oleh ketakutan, tetapi harus terlihat genuine. "Saya akan coba,"
Sarah. Saya akan lakukan apapun agar Andra tidak dipenjara, kata Ibu Dewi, suaranya kini terdengar tulus, didorong oleh ketakutan seorang ibu kehilangan anak. Sarah hanya mengangguk. Terserah Anda. Tapi jangan libatkan saya lagi. Saya tidak bisa membantu lebih dari ini. Sampai jumpa, Ibu Dewi. Sarah kembali ke kerumunan, meninggalkan Ibu Dewi yang kini harus memikirkan strategi pertobatan terbaik yang akan ia sampaikan di pengadilan nanti. Ibu Dewi meninggalkan acara amal dengan perasaan campur aduk. Ia menemukan secercah harapan di tengah badai kehancuran. Ia kembali ke hotel dan menceritakan semuanya pada Andra. Andra setuju. Ia sudah terlalu lelah berpura-pura dan berbohong. Ia ingin mengakhiri penderitaan ini, bahkan jika itu berarti harus merelakan Liora selamanya. Panggilan sidang cerai dari pengadilan agama akhirnya tiba di kamar Hotel Melati yang ditempati Ibu Dewi dan Andra. Hanya 1 minggu setelah Ibu Dewi dilempar kopi dan diusir, hidup mereka sudah jungkir balik. Panggilan itu sekaligus menjadi penanda bahwa batas waktu 1 minggu yang diberikan Gina untuk melunasi utang telah berakhir. Tak ada miliaran rupiah yang terkumpul. Kini, harapan mereka satu-satunya terletak pada pertobatan yang tulus di hadapan Liora. Pagi hari sidang, Andra dan Ibu Dewi mengenakan pakaian yang paling rapi yang tersisa di koper mereka. Andra tampak pucat dan kurus akibat kerja keras sebagai pengantar barang, sementara Ibu Dewi tampak jauh lebih tua dari usia sebenarnya, dengan mata sembab akibat kurang tidur dan stres. Mereka tiba di pengadilan dengan menumpang angkutan umum, menahan rasa malu luar biasa saat melihat keramaian dan para pengacara dengan setelan mahal. Di ruang sidang, suasana sangat formal dan tegang. Andra dan Ibu Dewi duduk di kursi tergugat. Di sisi lain, kursi penggugat masih kosong. Hanya ada Pak Hadi, pengacara Liora, yang duduk dengan tatapan profesional dan dingin. Sidang gugatan cerai dengan nomor perkara 20XXX, dengan agenda mediasi dan pembacaan gugatan dinyatakan dibuka, ujar hakim. Pak Hadi memulai dengan membacakan gugatan yang dibuat oleh Liora. Gugatan itu bukan hanya menuntut perceraian, tetapi juga mencantumkan semua detail pengkhianatan, penghinaan fisik, pelemparan kopi, dan rencana jahat Ibu Dewi dan Andra untuk memanipulasi Gina demi aset. Saat Pak Hadi membacakan detail penghinaan yang Liora terima, Ibu Dewi mulai menitikkan air mata. Kali ini bukan air mata sandiwara, tetapi air mata penyesalan yang tercampur rasa malu. Ia sadar, semua keburukan mereka kini diumbar di depan umum. Setelah pembacaan gugatan, hakim bertanya kepada pihak tergugat, Andra, apakah ia memiliki tanggapan? Andra berdiri. Ia menarik napas dalam-dalam, mengingat pesan Sarah untuk tulus. Ia menatap lurus ke kursi penggugat yang masih kosong, membayangkan Liora ada di sana. Yang mulia hakim, dan kepada istri saya, Liora, suara Andra terdengar serak, saya tidak akan menyangkal satupun isi gugatan ini. Saya mengakui semua kesalahan saya. Saya adalah suami yang lemah, pengecut, dan serakah. Saya membiarkan ibu saya menghina Liora, dan saya berpartisipasi dalam rencana busuk untuk mengincar harta wanita lain, Gina, yang ternyata adalah bawahan istri saya. Ibu Dewi menyikut Andra, memintanya untuk lebih berhati-hati, tetapi Andra mengabaikannya. Saya tahu Liora tidak akan pernah memaafkan saya, lanjut Andra, air mata mulai mengalir di wajahnya. Saya sudah kehilangan segalanya. Saya kehilangan kekayaan, kemewahan, dan yang paling penting, saya kehilangan cinta dan kepercayaan Liora. Saya menyesal. Penyesalan saya ini tulus, bukan karena takut miskin atau dipenjara, tapi karena saya telah menghancurkan wanita paling tulus di hidup saya. Ia menoleh ke arah Ibu Dewi. Saya juga meminta maaf kepada ibu saya, yang saya paksa untuk terlibat dalam rencana busuk ini. Tapi saya tidak akan menyalahkan Liora atas apa yang terjadi pada kami. Semua ini adalah konsekuensi dari keserakahan dan kebodohan kami sendiri. Ibu Dewi menangis mendengar pengakuan Andra. Ia melihat ketulusan di mata putranya. Hakim kemudian bertanya kepada Pak Hadi, di mana klien Anda, Pak Pengacara? Pihak tergugat telah menyampaikan pengakuan yang cukup mendalam. Apakah klien Anda akan hadir untuk mediasi? Pak Hadi berdiri. Terima kasih, Yang Mulia. Klien saya, Nyonya Liora, sedang dalam perjalanan. Beliau ingin mendengarkan secara langsung pengakuan pihak tergugat.
Tepat saat Pak Hadi selesai bicara, pintu ruang sidang terbuka perlahan. Semua mata tertuju ke pintu. Masuklah Liora, didampingi oleh Sarah. Liora tampak sangat berbeda. Ia mengenakan setelan bisnis yang elegan, memancarkan aura kemewahan dan kekuasaan yang tak terbantahkan. Ia berjalan dengan anggun, tatapannya tajam namun tenang. Ia tidak duduk di kursi penggugat, melainkan berdiri di samping Pak Hadi, langsung menghadap Andra dan Ibu Dewi. Kehadiran Liora di pengadilan benar-benar mengejutkan. Ia tampak seperti seorang ratu yang datang untuk menjatuhkan putusan, bukan sekadar seorang istri yang menggugat cerai. Ibu Dewi, saat melihat Liora yang kini begitu berkuasa, langsung berlutut di tempatnya. Ia tidak lagi peduli pada harga diri atau rasa malu. Ketakutan akan penjara dan melihat putranya menderita membuatnya hancur. Liora, anakku, ibu mohon ampun. Ratap Ibu Dewi, suaranya parau. Ibu yang salah. Ibu yang serakah. Ibu yang menghinamu. Ibu yang merencanakan semua ini. Ibu mohon, jangan penjarakan Andra. Biarkan kami hidup miskin, tapi jangan ambil kebebasan putraku. Ibu janji, ibu tidak akan pernah mengganggu kalian lagi. Ibu mohon ampun atas kopi yang ibu lemparkan. Ibu Dewi merangkak sedikit, mencoba meraih kaki Liora. Liora mundur selangkah, menjaga jarak. Tatapannya kini tertuju pada Ibu Dewi, namun tanpa kebencian. Hanya ada rasa jijik dan penyesalan yang mendalam. Yang mulia hakim, ujar Liora, suaranya jelas dan berwibawa, saya datang ke sini bukan untuk mediasi, karena hati saya sudah lama memutuskan. Saya datang untuk mendengar pertobatan yang tulus, bukan sandiwara. Saya datang untuk menjatuhkan putusan atas tuduhan pidana yang tertunda. Liora menoleh ke arah Andra. Andra hanya bisa menunduk, menangis terisak. Andra, panggil Liora. Saya sudah mendengar pengakuanmu. Apakah kamu benar-benar menyesali semua yang kamu lakukan, bukan hanya karena kehilangan harta? Andra mengangkat kepalanya, matanya merah. Aku menyesal, Li. Aku menyesal telah merusak semua usahamu, merusak cintamu, dan membiarkan ibu menghinamu. Aku bersedia kehilangan segala-galanya, asal kamu bahagia dan terbebas dari kami. Liora terdiam lama, menimbang ketulusan di mata Andra. Ia kemudian menoleh kepada Pak Hadi. Pak Hadi, saya meminta Anda untuk mencabut tuntutan pidana terhadap Tuan Andra dan Ibu Dewi atas kasus penipuan dan penyalahgunaan aset PT Mahardika Jaya. Perintah Liora membuat semua orang di ruangan itu terkejut. Ibu Dewi dan Andra langsung menatap Liora dengan penuh rasa terima kasih yang mendalam. Namun, Liora melanjutkan, dengan suara yang tegas, gugatan cerai ini harus dilanjutkan sampai putusan akhir. Saya ingin kebebasan saya kembali. Dan saya tidak ingin ada lagi kontak dengan mereka, selamanya. Liora telah memberikan keadilan dan kebebasan, bukan untuk Andra dan Ibu Dewi, melainkan untuk dirinya sendiri. Kehadirannya telah mengubah suasana sidang, dari tuntutan hukum menjadi panggung pengampunan yang berlandaskan harga diri. Keputusan Liora untuk mencabut tuntutan pidana di tengah sidang cerai menimbulkan kelegaan yang luar biasa bagi Andra dan Ibu Dewi, sekaligus menjadi titik balik yang mengharuskan mereka sepenuhnya menerima takdir baru mereka. Mereka menyadari, pengampunan Liora bukan berarti kembali bersama, melainkan kebebasan dari jerat hukum yang mematikan. Setelah sidang ditunda untuk memberikan waktu pada Pak Hadi memproses pencabutan tuntutan pidana, Andra dan Ibu Dewi keluar dari ruang sidang dengan langkah lemas. Mereka menghampiri Liora yang sedang berbicara singkat dengan Pak Hadi dan Sarah. Ibu Dewi tidak lagi berani menyentuh Liora. Ia hanya berdiri menunduk. Terima kasih, Liora. Ibu. Ibu tidak tahu harus berkata apa. Ibu berjanji, ibu tidak akan pernah mengganggu hidupmu lagi. Semoga kamu bahagia. Andra menatap Liora dengan mata penuh rasa bersalah. Terima kasih, Li, atas pengampunanmu. Aku tahu ini sudah terlambat, tapi aku benar-benar mencintaimu. Aku berharap kamu bisa menemukan seseorang yang lebih baik dariku. Liora menatap Andra dan Ibu Dewi untuk terakhir kalinya. Matanya menunjukkan campuran antara rasa lega karena bebas dan rasa sedih atas masa lalu yang terbuang. Pengampunan saya datang dengan syarat yang sangat jelas, ujar Liora tegas.
Kalian harus menghilang dari kehidupan saya dan dari lingkaran bisnis saya. Jangan coba-coba meminta bantuan, menghubungi, atau bahkan muncul di kota yang sama dengan saya. Pak Hadi akan mengawasi pergerakan kalian selama 6 bulan pertama. Jika ada pelanggaran, tuntutan pidana itu akan diaktifkan kembali. Hiduplah dengan jujur, dengan hasil keringat kalian sendiri. Setelah menyampaikan ultimatum terakhir, Liora berbalik dan pergi, didampingi Sarah dan Pak Hadi. Mereka meninggalkan Ibu Dewi dan Andra yang kini harus menerima nasib sebagai sepasang mantan kaya raya yang jatuh miskin. Dengan uang sisa dari upah mengantar barang Andra dan hasil menjual barang bekas Ibu Dewi, mereka menyewa sebuah kamar kontrakan kecil di daerah padat. Kamar itu pengap, tanpa AC, dan harus berbagi kamar mandi dengan penghuni lain. Ibu Dewi yang selalu tidur di kamar berukuran istana kini, harus tidur di kasur tipis di lantai. Ibu Dewi sempat mencoba mengeluh dan menyalahkan Liora, tetapi setiap kali ia melakukannya, Andra akan membentaknya. "Hentikan, Bu. Semua ini salah kita. Liora sudah memberi kita kesempatan hidup. Jangan sampai Ibu membuat kita masuk penjara lagi." Ancaman penjara benar-benar mengubah cara pikir Andra. Andra kembali bekerja sebagai pengantar barang. Kali ini ia mengambil 2 pekerjaan sekaligus, pagi hingga malam. Ia bekerja keras tanpa malu, tubuhnya yang dulu terawat kini dipenuhi otot-otot baru dan bekas luka. Ia melakukan ini bukan lagi demi kemewahan, tetapi demi membayar utang moral kepada Liora dan demi hidup yang jujur. Sementara itu, Ibu Dewi, setelah menyadari tidak ada lagi yang bisa ia andalkan, memutuskan untuk mencoba pekerjaan yang paling sederhana, menjual gorengan di depan kontrakan mereka. Awalnya ia merasa malu luar biasa, tetapi rasa lapar dan ketakutan akan dipenjara jauh lebih besar daripada harga dirinya. Ia belajar membuat adonan, menggoreng, dan melayani pembeli dengan senyum yang dipaksakan. Beberapa bulan berlalu. Liora, setelah resmi bercerai dari Andra, memutuskan untuk tidak kembali ke rumah yang lama. Ia menjual semua aset yang berada di Jakarta dan pindah ke salah satu cabang perusahaannya di luar negeri, ditemani Sarah. Liora sepenuhnya fokus pada ekspansi bisnisnya, melupakan semua trauma masa lalu. Perusahaannya, PT Mahardika Jaya, berkembang pesat, menjadikannya salah satu wanita bisnis paling berpengaruh di Asia Tenggara. Liora menemukan kedamaian yang hilang. Ia menikmati kebebasan, ia menikmati bekerja tanpa intervensi, dan ia menikmati kekayaan yang murni dari hasil kerja kerasnya sendiri. Ia sering berkoordinasi dengan Pak Hadi yang bertugas mengurus bisnis di Indonesia. Setiap bulan, Pak Hadi melaporkan bahwa Andra dan Ibu Dewi benar-benar menepati janji mereka, menjalani hidup baru yang sangat sederhana. Pada suatu malam, saat Liora sedang santai di balkon apartemen mewahnya di Paris, ia menerima panggilan dari Pak Hadi. "Nyonya Liora, saya punya kabar terbaru tentang Andra dan Ibu Dewi," lapor Pak Hadi. "Lanjutkan," kata Liora. Nadanya tenang. Mereka berdua benar-benar hidup sederhana. Ibu Dewi menjual gorengan, dan Tuan Andra bekerja ganda sebagai pengantar barang dan petugas kebersihan. Namun, Tuan Andra mengirimkan sebuah surat kepada saya, Nyonya Liora. Surat ini bukan permintaan uang atau bantuan, melainkan surat permintaan maaf terakhir. Dia juga mengirimkan sebuah paket kecil. Liora terdiam. Apa isinya? Isinya adalah sebuah kotak kecil yang di dalamnya ada cincin perak. Tuan Andra mengatakan, cincin itu adalah cincin pernikahannya dengan Anda, yang ia beli secara kredit di toko perhiasan kecil saat mereka pacaran, sebelum semua kemewahan Anda datang. Dia bilang, dia ingin mengembalikannya kepada Anda, sebagai simbol bahwa dia kini sudah melepaskan semua kekayaan Anda, dan hanya ingin mengingat cinta yang tulus yang pernah ada, meskipun ia sudah menghancurkannya. Liora merasakan tenggorokannya tercekat. Cincin perak itu adalah cincin yang sama yang pernah ia lupakan keberadaannya, sebelum Andra mulai memberinya perhiasan-perhiasan mahal. Itu adalah satu-satunya benda yang dibeli Andra dengan tulus. "Dan suratnya?" tanya Liora. Dia hanya menulis, "Liora, jika kamu membaca surat ini, berarti aku sudah menjalankan hidupku dengan kejujuran. Aku hanya ingin kamu tahu, aku mencabut semua kata-kata ibu yang merendahkanmu. Hartamu bukan, tidak seberapa. Hartamu adalah segalanya, tapi yang paling berharga adalah hati dan harga dirimu.
Aku berdoa agar kamu selalu bahagia. Selamat tinggal, sayang. Andra. Liora menutup matanya, membiarkan kenangan itu lewat. Ia tahu, Andra kini benar-benar bertobat. Ia sudah menjadi pria yang mandiri, meskipun ia harus kehilangan segalanya untuk mencapainya. Pak Hadi, terima kasih atas laporannya. Kirimkan cincin itu kepada Sarah. Untuk suratnya, bakar saja, perintah Liora, menyadari bahwa meskipun ada penyesalan, ia tidak akan pernah kembali ke masa lalu yang menyakitkan. Liora telah memberikan kebebasan dan kesempatan kedua bagi Andra dan Ibu Dewi untuk hidup jujur, dan sebagai gantinya, ia mendapatkan kebebasan dan kebahagiaan sejati bagi dirinya sendiri. Ia memilih untuk menutup pintu masa lalu selamanya, dan menatap masa depan sebagai wanita yang kuat dan berdaulat. 2 tahun telah berlalu sejak sidang cerai dan kepergian Liora dari Indonesia. Liora, bersama Sarah, kini sepenuhnya menetap di Eropa, mengendalikan kerajaan bisnisnya yang meluas ke berbagai benua. Ia bukan lagi Liora yang dihina. Ia adalah seorang ticon yang dihormati, disorot oleh majalah-majalah bisnis terkemuka, dan dikenal karena kecerdasannya serta ketegasannya. Kebebasan dari ikatan pernikahan yang beracun telah memberinya energi dan fokus untuk mencapai puncak tertinggi dalam karirnya. Liora, dalam periode 2 tahun ini, telah membangun kehidupan yang sejati. Kehidupannya dikelilingi oleh profesionalisme, dukungan tulus dari sahabatnya, Sarah, dan rasa hormat dari rekan-rekan kerjanya. Hubungannya dengan Pak Hadi juga semakin profesional dan erat, didasarkan pada kepercayaan mutlak. Liora tidak pernah lagi mencari tahu detail kehidupan mantan suami dan ibu mertuanya, ia sudah menganggap bab itu tertutup. Namun, kejutan tak terduga datang saat Liora dan Sarah kembali ke Indonesia untuk menghadiri sebuah konferensi bisnis tingkat tinggi di Jakarta. Ini adalah kunjungan pertamanya sejak ia pergi. Di konferensi itu, Liora bertemu kembali dengan Gina. Gina, yang kini telah dipromosikan berkat kinerja dan integritasnya dalam kasus Andra, menyambut Liora dengan senyum dan rasa hormat yang mendalam. Nyonya Liora, senang Anda kembali ke Jakarta. Kota ini terasa lebih tenang tanpa drama, ujar Gina dengan nada ceria. Drama selalu ada, Gina. Hanya saja, kali ini saya memilih peran sebagai penonton, bukan lagi aktornya, balas Liora, tersenyum tulus. Saat konferensi berakhir, Liora memutuskan untuk menghabiskan waktu bersama Sarah dan Pak Hadi. Saat mereka hendak makan malam, sebuah kejadian kecil menarik perhatian mereka. Di sudut jalan, dekat sebuah taman kecil, terlihat seorang pria sedang mendorong gerobak barang bekas yang berat. Pria itu tampak sangat kelelahan. Pakaiannya lusuh, tetapi ia bekerja dengan gigih. Pria itu adalah Andra. Liora melihat Andra, tetapi ia tidak bersembunyi atau mengubah arah jalannya. Ia justru berhenti, mengamati Andra dari kejauhan. Wajah Andra yang dulu angkuh kini menunjukkan ketulusan dan ketenangan yang baru. Ia tidak lagi memancarkan ambisi serakah, melainkan ketekunan yang jujur. Itu Andra, Nyonya, bisik Pak Hadi. Dia benar-benar menjalani hidup jujur. Dia bekerja sebagai pengepul barang bekas di pagi hari dan petugas kebersihan di malam hari. Dia tidak pernah melanggar janji Anda. Saat Andra beristirahat sejenak, ia mengeluarkan sebungkus nasi dan lauk sederhana. Liora melihat Andra memakan makan siangnya dengan lahap. Tak lama kemudian, seorang wanita tua datang menghampiri Andra dengan membawa bungkusan plastik berisi gorengan yang baru matang. Wanita itu adalah Ibu Dewi. Ibu Dewi tampak sangat berbeda. Wajahnya yang dulu dihiasi kosmetik mahal dan dipenuhi kesombongan, kini tampak polos dan lelah. Ia tidak lagi memarahi Andra, melainkan menyodorkan sebotol air minum. Makanlah yang banyak, Nak. Biar ibu yang menjaga gerobakmu sebentar, kata Ibu Dewi, suaranya pelan dan penuh kasih sayang, bukan tuntutan. Andra tersenyum pada ibunya. Senyum itu tulus, meskipun hidup mereka kini jauh dari kemewahan. Terima kasih, Bu. Ibu juga harus makan, jangan terlalu banyak berdiri. Liora, Sarah, dan Pak Hadi menyaksikan interaksi itu. Mereka melihat sebuah perubahan yang tulus. Andra dan Ibu Dewi telah kehilangan segalanya, tetapi mereka mendapatkan kembali satu hal yang lebih berharga. Hubungan ibu anak yang sehat dan harga diri yang jujur. Mereka belajar menghargai setiap remah kehidupan dan arti sebuah kerja keras. Luar biasa,
Nyonya Liora, gumam Sarah. Mereka benar-benar berubah. Mereka mendapatkan apa yang mereka butuhkan, bukan apa yang mereka inginkan, balas Liora pelan. Mereka butuh kejujuran dan kerendahan hati. Mereka sudah mendapatkannya. Liora merasa lega. Ia tidak lagi menyimpan dendam. Ia telah mencapai kedamaian sejati, mengetahui bahwa ia tidak hanya menyelamatkan dirinya, tetapi juga secara tidak langsung, menyelamatkan Andra dan Ibu Dewi dari jalan hidup yang serakah. Liora berbalik, tidak lagi tertarik melihat masa lalu. Ia telah memenangkan pertarungan itu. Pak Hadi, ujar Liora, tolong atur agar di rekening Andra dan Ibu Dewi ditransfer sejumlah uang, cukup untuk mereka memulai usaha kecil yang layak, bukan usaha gorengan atau pengepul barang bekas. Tidak perlu banyak. Katakan pada mereka itu adalah hasil penjualan aset terakhir yang saya putuskan untuk dibagi. Tapi Nyonya Liora, bukankah Anda ingin mereka bekerja keras? Tanya Pak Hadi terkejut. Mereka sudah membuktikan pertobatan tulus mereka selama 2 tahun. Saya bukan pendendam. Saya hanya menegakkan keadilan. Dan keadilan yang sesungguhnya adalah memberikan kesempatan kedua setelah pertobatan yang tulus, jelas Liora. Liora kemudian menatap Sarah. Ayo, Sarah. Kita makan malam. Saya punya banyak rencana bisnis yang harus kita bahas. Mereka melangkah pergi. Liora tidak pernah lagi melihat ke belakang. Tetapi di dalam hatinya, ia membawa kepuasan yang mendalam. Ia telah membuktikan bahwa dirinya adalah wanita yang kuat, mandiri, dan bermartabat. Ia telah mengenakan mahkota yang berbeda. Mahkota yang terbuat dari harga diri dan kesuksesan yang murni, jauh lebih mahal dari berlian manapun yang pernah ia miliki. Sementara Ibu Dewi dan Andra, meskipun hidup dalam kesederhanaan, kini hidup dengan hati yang lebih tenang dan terbebas dari jeratan keserakahan, menyadari bahwa harta Liora yang mereka remehkan telah menjadi jembatan menuju kehidupan mereka yang baru dan jujur. Pesan moral. Keserakahan akan selalu berbalik menghancurkan. Harga diri dan ketulusan jauh lebih berharga daripada kekayaan yang didapat dari pengkhianatan.